Kita ngulas satu-satu Pak ya. Jadi selama 1 hari ini saya berharap sih kita sudah punya insight. Oke, saya harus berubah nih. Kalau enggak, kita akan membuat SDM kita ya begini terus-menerus. Karena saya yakin kuncinya bukan ada di bawahan kita Pak. Kuncinya ada di kita sebagai leader, event supervisor, event assistant manager, event manager, kuncinya di situ. Ya. Oke. Nah, kita lihat Pak, ya. Saya selalu bilang, HRD itu ada di mana sih? Ya. Ini apa Pak? Gambar apa Pak? Awan. Betul nggak? Organisasi punya mimpi di awan-awan. Wah, segala macam tuh, sampai bingung sendiri ya. Ada strategi ini, nanti besok meeting sama kementerian, ada strategi ini, pusing gitu. Aduh, apalagi sih ini? Lalu di tengah ini gambar apa? Bumi. Langit, bumi. Bumi inilah kerjaan kita. Masih napak di bumi Pak. Ini awang-awang semua nih. Masih nggak ngerti kadang-kadang kita. Saya kalau baca renslanya perusahaan-perusahaan gitu ya, Pak kami begini-begini, saya baca pusing, bahasanya apa sih nih? Nggak down to earth. Betul ya? Sorry, pindah. Nah, berikutnya apa? Bawah tanah Pak. Ruang-ruang gua bawah tanah. Yang isinya apa? Ayo isinya apa? Nah kelihatan departemen ini sama departemen ini kelihatan adem ayem, tapi terjadi gap, konflik, office politik, sikut-sikutan, apalagi ini ruang bawah tanah yang kita nggak tahu, ya. Memang pekerjaan kita ada di tengah. Ini kerja kita yang real, menghasilkan marketing, jualan, koordinasi, komunikasi lintas departemen itu semua di sini Pak. Tapi ini yang jadi penghambat dalam ini nih. Kalau nggak kita beresin jadi masalah. Betul ya? Saya lihat banyak orang gini Pak di perusahaan. Kalau di tataran meeting biasa aja, adem kelihatannya oke. Tapi begitu keluar dari meeting apa terjadi? Ayo, apa terjadi? Keluar dari ruang meeting Pak. Gosip. Itu apa itu? Belas. Tapi di ruang meeting semua keep silence. Karena apa? Karena kita biasa di sini, nggak pernah nyelesain masalah di sini. Sehingga ada tadi muncul baper, ya kan? Toksik dan sebagainya. Karena di sini nih. Nah, tugas HRD, nah, kita lihat ya. Tugas HRD itu lebih banyak di tengah. Ini tugasnya siapa? Departemen masing-masing, divisi masing-masing 50.000. Karena yang tahu permasalahan itu sebenarnya ya departemen masing-masing. Nah, kita lihat ya. Yuk, ngawang-ngawang perusahaan gimana? Visi, misi. Visinya MTI apa Pak? Wih, luar biasa ya. 50.000. Tapi saya tanya Pak, sejak kapan itu visi muncul? Masih ingat nggak? Sejak jadi perusahaan nggak pernah berubah. 22 tahun yang lalu. Hah? Bayangin tuh, visi misi MTI selama 15 tahun ya? Berarti berapa tahun ya? 9 tahun lah ya, taruhlah 9 tahun. Saya tanya, 9 tahun berubah nggak? 9 tahun lama loh Pak. Anak aja kalau 9 tahun udah sampai SMP ya. Nah, bayangin tuh ya. 7 tahun 3 itu udah sampai SMP tuh. Ada perubahan sisi kita nggak? Yes, karena apa? Di awan Pak, ketinggian Pak. Nggak pernah diturunin ke bawah. Cuman ngeplang aja di situ. Wah, kita harus begini. Value-nya. Nah, sekarang tugas apa? Nah, HRD lah yang tugas menurunkan visi misi sampai ke level bumi. Jadi orang ngerti gimana ya saya harus lakukan ini. Ya, apalagi strategic plan. Biasanya meeting siapa? Atasan, direksi. Ya, lalu pengarahan cuma gimana? Ya, laksanakan ya. Semua udah tertulis ya. Sok silakan, udah tinggal. Kita bingung laksanakannya gimana ya? Supportnya gimana ya? Ini harus bagaimana ya? Puter lagi, akhirnya cuma di awang-awang. Nggak kejadian tuh. Sedangkan kita sibuk sih di dunia kerja kita masing-masing. Ada lagi regulasi, ya kan? Ini juga ngawang-ngawang nih karena regulasi ya. Buat sulit kita nggak sih kadang-kadang regulasi pemerintah?
buat pusing ya. Kalau kita tanya, Pak, kenapa regulasi begini? Halah, udah ikutin aja lah. Urusan pemerintah ya sudah, ngawang-ngawang lagi di atas. Renstra, ngawang-ngawang juga. Ahlak, wah ini luar biasa ya. Ahlak kan sudah berapa tahun nih? 9 tahun enggak ya? Enggak ya? Ahlak udah lama, Pak. Ahlak dari lahir ke ahlak. Oh, iya betul nggak? Ahlak BUMN maksudnya, benar, ahlak BUMN. Berapa lama? Ayo, sampai lupa kan? Karena nggak inget. Ahlaknya apa sih? 10 tahun. Good, 40.000. Ya. Tapi ingat, ahlak itu sampai sekarang masih ngawang-ngawang, Pak. Enak dibicarakan, enak dijelaskan, tapi prakteknya nggak kejadian. Makanya di sini harusnya ahlak tuh naik ke situ, turunin di sini, Pak. Ya, bukan di sini gitu kan ya. Sedangkan kita sibuk dengan job desk, SOP, kebijakan, kesepakatan kerja bersama, kompetensi, instruksi kerja, kinerja dan sebagainya. Uplak di sini nih. Tapi tidak pernah menurunkan yang atas ke bumi. Nah, ini yang terjadi. Apalagi nyelesain yang di bawah tanah. Jadi kalau teman-teman menghadapi problem itu, ya inilah yang sering terjadi. Ya, dan ini tugasnya siapa? Nah, jadi pertanyaan lagi nih. Lalu siapa yang harus bertanggung jawab nih? Apakah semua HRD suruh beresin begini? Ah, sulit, Pak. Ya. Nah, ini kira-kira saya ingin memberikan satu wawasan dulu ya buat kita dalam organisasi, ya. Nah, sekarang kalau kita bicara human capital. Kan kalau dulu tuh ada nama, Pak, awal mulanya ya, Pak ya. Awal mula industri mungkin sekitar tahun 1928, 1920-an. Itu nggak ada tuh SDM human resources itu nggak ada. Yang ada cuman personalia. Ini dari 920-an ya, zaman industri pertama sampai 960-an personalia. Tugasnya apa? Nyatet, ya kan? Oh, si A nomor NIK-nya berapa, rumahnya di mana, udah selesai. Catat aja udah. Tata usaha, buat 50.000 nih, hanya tata usaha. Mulai 965 mulailah diperkenalkan yang namanya SDM atau HR. HR dulu, Pak, Human Resources. Ngurusnya masih ya cuman gitu juga. Setengah administrasi, setengah ya udah. Kalau ada masalah baru muncul. Kalau nggak ada masalah ya sudahlah. Semua aman, semua oke. Nah, seperti ini ya. Sampai kurang lebih sampai 2000-an. Lalu muncullah yang namanya HRD. Nah, Human Resource Development. Kata belakangnya development, mengembangkan. Wah, kalau cuma di data-data orangnya nggak berkembang gimana? Oh, baru mulai mikir. Oh, kita kayaknya perlu yang namanya pelatihan, perlu yang namanya karir. Wah, mulailah muncul. Tapi tahun 2000-an ke sini muncul yang namanya, nah ini trending nih di banyak BUMN, namanya human capital. Kenapa namanya capital, Pak? Aset. Tapi pelaksanaan human capital ini banci. Katanya aset, tapi yes, 50.000. Katanya aset, tapi tidak di-maintain dengan baik, tidak di-improve dengan baik. Jadi asetnya nggak jadi aset. Yang jadi barang rongsok. Saya ngomong fakta loh ya, betul ya? Faktanya begitu, katanya aset. Kalau gedung dijaga nggak luar biasa? Dijaga, Pak, ada orangnya khusus, ngamatin lampu mati, AC mati, luar biasa. Mesin-mesin dijaga nggak? Bisa dijaga, diukur, dilihat. Tapi orang malah nggak diurus. Kalibrasi, ya kan? Nah, orangnya nggak diurus, padahal capital. Capital itu aset. Kalau dalam dunia intelijen, seorang agen disebut apa? Aset. Ya, good, ya. Ini highly aset gua nih. Dijaga, Pak, difasilitasi. Karena apa? Dia bernilai tinggi buat negara. Nah, sama kita
namanya human capital, tapi melihat aset tuh masih antara penting nggak penting, perlu nggak perlu, gitu kan ya. Nah, ini menjadi pembahasan kita ke depan, gitu ya. Kita mulai masuk ke era, yuk kita jadikan orang-orang di sekitar kita ini sebagai aset. Bukan kita bilang, oh Pak, itu kan harusnya atasan dong yang menjadikan kita aset, bukan kita-kita. Jangan Pak, kita juga menjadikan semua orang di perusahaan ini, even rekan kerja, even bawahnya, aset juga. Coba, aset itu gimana sekarang? Kita lihat ya. Yang disebut aset itu apa sih? Coba, apa yang disebut dengan aset? Bapak punya aset, misalnya di rumah nih, masa pribadi. Bapak punya aset apa Pak? Kendaraan. Bapak berharap punya kendaraan menjadi apa? Hah? Lebih mudah. Yes, 50.000, betul nggak? Dengan saya punya kendaraan, saya lebih mobile Pak, barangkali ya? Mobile. Ya, coba saya tanya, Pak, kalau Bapak punya rumah, aset rumah, berharap dengan saya punya rumah, apa impact buat Bapak? Yes, good, 50.000, betul nggak? Namanya aset itu selalu memiliki yang namanya values, nilai. Sekarang berapa banyak dari kita nggak ngelihat teman kerja kita punya nilai? Yang ada kita sering sibuk melakukan yang namanya, coba apa Pak? Antar departemen. D, T, yes, 50.000. Saya tanya Pak, ya, seharusnya gimana? Ini kan yang nggak seharusnya Pak. Kalau kita tahu sadar, oh temen gua aset nih, dia dari industri lain, jago orangnya, bawahan saya hebat loh nih, kemampuannya, oke ini aset gua nih, ini hebat loh, ini aset gua nih. Harusnya gimana kalau itu sebagai aset? Hah? Yes, saling sinergi 50-50. Sinergi, diskusi, yuk. Kita bareng-bareng yuk. Kita pikirin ke depan strateginya gimana. Bukan di debat. Ada ide bagus. Lah, departemen apa nggak ada kepentingan. Sorry, keluar. Kaleng-kaleng. Ini apa lagi nih idenya gila doang. Les. Berapa banyak dari kita nggak menghargai aset-aset? Karena sebenarnya setiap orang itu punya kemampuan extraordinary, Pak. Ya, jangan bawa pikir hanya OB, ya udahlah tugasnya bersih. Jangan Pak. Saya di kantor punya OB dengan kepercayaan saya Pak. Suruh ngambil duit ke bank, bayangin tuh. Karena keuangan saya kebetulan lagi cuti hamil. Saya bingung siapa nih yang disuruh ya. Kan nggak mungkin para konsultan, trainer segala macam sibuk. OB Pak. Tapi karena saya tahu ini aset, orang bisa dipercaya, orangnya ngerti, walaupun cuma pendidikan rendah, ya, dia lagi mau ngambil paket C untuk bisa SMA, tapi kejujurannya, kemampuannya ada, aset buat saya. Nah harusnya begitu Pak ya, bukan, alah lo OB bisa apa sih, lo sapu aja lah, nggak usah enggak. Nah itu cara kita menghargai yang namanya aset, itu begitu. Nggak usah mikir, kok atasan kita juga ngeluarin kita. Jangan atasan dulu Pak. Kita menghargainya aset yang kita punya. Yaitu siapa? Siapa? Ya teman-teman kita, rekan kerja kita, bawahan kita. Betul nggak? Itu dulu Pak. Ini penting Pak. Yuk kita kalau mau masuk ke human capital, jangan cuma gaya doang Pak. Banyak perusahaan, Pandai, bantu kita dong. Kita sudah mempersiapkan dari HRD menjadi human capital. Saya ngobrol di meeting 2 jam, 3 jam sama direksinya, sama ini. Saya cuma bilang dalam hati, ini si banci lagi. Wasting time, saya bilang percuma. Udah HRD aja lah Pak, gak usah macam-macam. Karena beban kalau kita jadikan human capital itu nggak main-main Pak. Kita rubah pola berpikir kita tentang orang. Dari mulai level atas sampai level bawah. Nah, ini kuncinya Pak ya. Oke, next berikutnya kita coba lihat lagi. Nah, areanya apa sih human capital? Yang pertama, kalau kita bicara orang kerja itu kan bicara orang dan job.
Ada job, ada orang, ya kan? Sebenarnya tugas kita apa sih, Pak? Tugas kita semua, termasuk Departemen HRD, dalam rangka mengelola SDM. Simple, Pak, nggak rumit-rumit, jelimet, pakai teori-teori tingkat tinggi. Saya kadang-kadang tipe orang yang nggak suka mempersulit masalah. Mak kita udah punya banyak masalah nih. Simple aja, Pak. Ada 3 poin penting yang harus dijaga supaya kita punya aset-aset itu bernilai dan berharga. Ya, yang pada akhirnya dengan aset yang berharga menciptakan apa? Manfaat buat perusahaan. Baliknya ke kita, benar nggak? Kalau perusahaan maju, bonusnya naik misalnya gitu ya. Perusahaan maju, gajinya naik kan gitu. Tapi kalau kita stuck terus karena kita nggak memanfaatkan aset, ya jangan salahin siapa-siapa. Ya mungkin kita juga punya andil dengan tidak menciptakan nilai, ya. Jadi kalau saya bilang ini, Pak, yang pertama itu bicara motivasi. Jaga motivasi bawahan kita, kan namanya motivasi itu nggak ada yang begini, Pak. Ada nggak motivasi orang begini? Coba paling simpel ya, paling simpel. Kalau mau uji gampang, Pak. Misalnya ada anak baru, Bapak ngerekrut anak baru. Ada nggak sih anak baru direkrut dalam bulan ini? Wah, ya. Itu udah pengalaman atau fresh grade? Ada pengalaman, tapi nggak lama ya, setahun 2 tahun. Oh, pengalamannya setahun di luar. Oh, banyak. Jangan yang banyak, Pak. Kalau yang banyak sudah punya mental set yang bagus. Ini yang masih cuma pengalaman 1 tahun itu fresh grade. Contoh. Saya nih karyawan baru nih. Ya kan? Pas makan siang kayak gini nih, saya deketin lah. Pak Dwi, saya Andre, Pak. Baru masuk dari Universitas ABC, Pak. Pak, gimana di sini? Seneng, Pak? Senang. Terus reaksi gini. Ya, lumayan. Kira-kira mental orang yang semangat mau masuk kerja ke MTI mendengar statement itu gimana? Sebentar. Ada apa ya kok jawabnya begini? Ada yang salah kan ya? Hari kedua makan siang lagi. Pak Andre, Pak. Bapak udah lama di sini, Pak? Oh, sudah Sudah tua, Pak, di sini. udah tua sini, Pak. Saya baru masuk, Pak, baru lulus kuliah, Pak. Seneng nggak di sini, Pak? Senang banget, Pak. Hah? Senang banget. Mungkin 1 dibanding 1000 yang jawab gitu, Pak ya. Biasanya statement-statementnya, lihat aja nanti. Ya, begitulah di sini. Kamu masih baru ya? Ya nanti lihat aja lah. Silahkan aja nanti. Betul nggak? Betul, ditakut-takutin malah ya. Hati-hati loh ya. Kalau di sini jangan deket sama itu, jangan deket sama itu. Jangan ini, jangan itu. Pak, coba. Orang baru yang motivasinya high di awal, dalam tempo 2 bulan, motivasinya di mana? Dia merenung. Jangan-jangan gua salah masuk MT ini ya. Udah resign deh. Nah, betul nggak? Motivasi manusia itu nggak bisa stabil, Pak. Naik turun sesuai dengan kondisi. Begini. Tapi kita harus jaga nih motivasi nih. Betul nggak? Katanya pengen cari orang, betul kan? Untuk membantu saya. Dipilihlah sama HRD, carilah orang yang terbaik. Tapi kalau dibombardir seperti itu, apa yang terjadi? 6 bulan kemudian, dia bertahan karena ya butuh kerja lah. Ketika bertahan, 6 bulan kemudian jadinya apa modelnya? Only safety player. Ya sudahlah, yang penting ikutin arus aja. Kita tidak lagi dapat orang yang baik, yang kita rencanakan di awal. Nah, problemnya salah siapa? Ya, nah, itu pertama ya. Yang kedua, bicara kompetensi manusia bisa lurus naik nggak? Tapi kenyataannya nggak, naik turun. Pindah jabatan, waduh bingung nih jabatan baru, gue bingung nih, kompetensi jeblok lagi kan, belajar lagi, ngulang lagi, betul nggak? Pindah posisi lagi, ngulang lagi, jadi naik turun nih sebenarnya, kompetensi kita naik turun. Yang ketiga, yang disebut sebagai apa? Jadi motivasi, kompetensi, naik turun nggak? Naik turun juga. Pak,
Kalau manusia itu naik turun, ya, jangankan gini, kalau kita punya masalah di rumah, bisa nggak Pak? Ya, saya dulu punya temen, punya bisnis Pak, tapi dia bilang gini, saya nggak mau ada bawahan-bawahan saya yang membawa masalah dari rumah ke kantor. Bisa nggak teorinya? Prakteknya bisa nggak? Nggak bisa. Masalah sama istri pusing di kantor, masalah di kantor kebawa ke rumah, jadi di kepalanya kusut semua Pak. Itulah sebabnya kenapa 3 hal ini bisa bergejolak naik dan turun. Nah, lalu tugas kita apa sebagai leader? Tugas kita apa? Kalau naik turun, wah Pak repot nih. Kita sebagai leader di area masing-masing memastikan grafiknya tetap naik, walaupun naik turun, kadang naik, kadang turun. Nah Pak, lalu bagaimana saya harus jaga ini Pak? Kan HRD sudah punya perangkatnya, coaching, konseling, training, apalagi pembinaan, ya kan? Itu semua dibuat oleh HRD gunanya untuk menjaga. Misalnya contoh, wah ini kayaknya konseling nih, ada bawahan saya lagi punya masalah, orang tuanya sakit terpuruk, oke, konseling, naiklah ya ini, percaya dirinya meningkat. Tapi konseling belum ada. Nah iya, makanya itu nanti mau dibangun Pak. Good. Jujur ya, yuk kita bangun. Karena kalau enggak Pak, di penyakit kota besar Pak, apa coba? Penyakit gangguan jiwa terbesar apa? Ini saya baru nanganin Pak. Kasusnya berat nih di industri. Namanya silent in the crowd. Apa itu? Silent in the crowd. Diam dalam keramaian. Berapa banyak Pak orang yang sudah depresi mau bunuh diri datang ke kantor biasa. Ngelihat temennya cuman marahin, atasan nyalahin, gue mau cerita sama siapa ya? Loncat. Saya dalam sejarah saya nanganin 4 kasus bunuh diri Pak di dunia kerja. Kalau bundir karena yang lain banyak Pak. Ya, hanya nggak ketolong. Sudah kerasa bahwa ini orang ada yang something wrong nih. Wah, bawa cerita Pak. Wah Pak, waktu dia pagi-pagi datang Pak, senyum, ngobrol, salaman biasa seperti orang normal. Pas makan siang naik ke lantai atas Pak, jeletot, loncat di lantai berapa, tidur. Berapa banyak Pak, gitu ya. Karena apa? Nah, karena kita nggak ada konseling sistem. Kita nggak tahu di sekitar kita ini punya masalah atau enggak. Kita hanya sibuk kerja, betul ya? Prestasi, kejar target, tapi lupa teman kita lagi depresi, lagi pusing. Ngurusin pinjol, apalagi. Yo. Jadi stres loh itu. Ya. Ngurusin judi online. Saya di kantor punya anak buah saya 2 Pak kena judi online Pak. Yang bayar utang siapa? Saya. Pinjolnya saya bayar utang. Nah, ini kamu siapa? Saya bayar tapi saya nasehatin, saya kasih surat peringatan keras Pak. Nggak saya pecat Pak. Dia tobat sampai hari terakhir masih bagus. Yang satu lagi juga sama Pak, kena judi online. Dari perkenalan seperti biasa Pak. Kerja gampang. Hanya klik dapat 100 perak. Klik, dapat 40.000. Panas dia. Wah, 40.000. Klik, dapat 100.000. Jika Anda ingin lebih besar, deposit uang 500.000, Anda dapat 700.000. Panas Pak. Sampai jebol ratusan juta. Dia lakukan hampir 4 bulan Pak. Nangis. Anak buah sendiri Pak. Sampai geleng-geleng. Waduh kamu nih gimana sih? Saya nggak bisa bantu. Saya bilang. Akhirnya dia yang keluar. Dia harus tuntaskan karena pinjam ke orang tuanya, pinjam ke sini. Tapi kan itu masalah Pak. Saya tetap nasihat, saya baik sama dia. Tapi saya nggak ngeluarin dia. Saya cuma nasehatin, saya bilang saya nggak usah bantu. Ya ini masalah Anda sendiri. Kenapa sampai terjebak hal demikian sampai ratusan juta duit bablas semua? Pantesan mobil kamu kok nggak pernah naik mobil sekarang? Naik motor, saya tanya, enggak Pak, mobilnya lagi diservis. Rupanya digadein, mobilnya bablas juga tuh buat judi online. Ini real di anak buah saya sendiri. Ya saya bina, saya bangun. Sekarang dia pindah kerja, tapi udah normal Pak, sekarang udah kapok dia. Nah itu tugasnya apa? Tugas kita. Bukan tugas siapa-siapa. Bukan kita pikir, urusan sendiri lah, nggak peduli. Kamu kerja, nggak bisa juga. Kita satu ini. Kita jaga ini ke atas. Nah gitu ya.
Inilah tugas konsep SDM yang sebenarnya. Nah itu apa tugasnya HR? Urusan-urusan masalah pribadi itu urusan HR bukan? Pimpinan masing-masing 100.000. Inilah kata-kata yang harus kita tangkap sekarang. Setiap masalah bawahan itu urusan pimpinan masing-masing, bukan urusan HRD. Ini yang jadinya masalah besar di banyak industri. Ya, karena pengen, saya kan sibuk, betul sibuk, tapi kan anak buah siapa? Dia jadi begitu tuh karena siapa? Masa HRD gitu ban pulung ya? Ini orang masalah nggak disiplin, tolong ya Mbak, beresin ya. Tanya, kenapa nggak disiplin? Absen saya oke kok Bu. Tapi kamu dibilang nggak disiplin atasan. Atasannya yang sentimen sama saya. Kan jadi bingung HRD. Ini gimana sih yang bener? Selesain dulu sama atasan. Ya, saya ingat Pak, berapa puluh tahun dulu ya, saya waktu jadi HRD Pak. Saya pernah disidang sama semua manajer dan 2 direksi. Dipanggil tiba-tiba di ruang meeting. Pak Andreas, saya dengar Pak Andreas memprovokasi karyawan. Provokasi apa Pak? Kenapa kok orang-orang lebih takut sama Pak Andreas dibanding para manajernya? Serius Pak? Sebentar Pak. Orang-orang karyawan lebih takut sama saya dibanding manajernya. Pak, saya bilang, siapa yang sering melemparkan orang bermasalah ke saya? Direkturnya ngeliat kan, siapa? Para manajer. Ngacung semua. Itulah sebabnya otoritas yang harusnya dipegang oleh manajer masing-masing pindah ke HRD. Jadi saya lebih ditakuti dari para manajernya. Salah saya apa? Wah, kebalikan loh. Akhirnya direkturnya marah-marah tuh. Ini manajer nggak bener semua nih. Kalian beresin sendiri. Jangan HRD terus. Karena memang konsep itu yang bener Pak. Kalau Bapak negor orang, 1 poin otoritas Bapak pegang. Orang segan, gila nih bos gua, nggak main-main nih. Sekali Bapak apresiasi orang, otoritas Bapak naik 1. Bos saya perhatian sama saya. Jadi otoritas itu sesuatu yang Bapak kumpulkan sedikit demi sedikit. Lewat apa? Lewat tindakan Pak. Lewat sikap kita, ketegasan kita. Bukan HRD. Sehingga HRD-nya ditakuti, mereka nggak takut sama siapa? Pimpinan masing-masing. Kalau pimpinan gua mah cuek orangnya, ya sudah, salah siapa? Salah sendiri. Ambil alih Pak. Kalau ada yang PHK orang, siapa yang PHK? Yang PHK, manggil orang PHK. Kasus fraud, terus yang PHK. Biasanya siapa sini? HRD. Salah Pak. Bapak sebagai pimpinan ngomong dulu, Anda sudah bersalah. Aturannya ini Anda langgar. Sorry ya. Barulah diserahkan ke HRD. Silahkan proses HRD secara legal, secara hukum ketenagakerjaan. Tapi omongan pertama harus dari kita. Coba lihat Pak, kalau kita praktekkan begitu, yang lain mikir, gila, atasan gue punya otoritas gede nih. Nggak main-main nih. Bukan HRD Pak. Nah ini masalah besar ya. Jadi kalau kita lihat konsepnya, ini kan ya, people and job-nya nih harus clear juga nih, ya. Tugas rekrutmen, nah kita lihat ya. Kita lihat dulu sini ya, supaya kita tahu batasannya di mana. Kan kita ini seringkali ini mana ya? Nah, ini dia Pak. Mana bagian masing-masing? Ada 4 area besar di HRD yang sudah jadi human capital. Pengelolaan SDM yang strategis. Lalu ada infrastruktur dan sistem. Lalu ada pengelolaan perubahan. Dan yang terakhir pengelolaan kontribusi. Coba lihat. Pengelolaan SDM strategis. Siapa yang tanggung jawab? 50-50. Line manager sama hire staff 50-50. Sekarang saya tanya, kalau Bapak rekrut orang, lalu ternyata orangnya nggak bagus, salah siapa? 50-50, bukan HR Pak 50-50. Kan 50-50. Kan Bapak ikut interview juga toh? Oh nggak ikut interview. Nah itu mungkin harus diperbaiki. Kalau ada rekrutmen,
Ya, nah ini ya, rekrutmen itu harus divalidasi oleh usernya. Usernya bilang, oh ini penting atau enggak, ini bagus atau enggak. User, karena 50-50. Nanti kalau usernya sudah bilang, oke, setuju, bagus nih, dari saya secara teknis bagus, secara kemampuan oke, barulah HRD lakukan yang namanya psikotes, dites, bener nggak? Bisa juga HRD datang, Pak, maaf, IQ-nya jeblok, oh ya sudah, nggak usah masuk, kan bener kan? Kita dapat validasi berdua. Wah, ini dia. Oke. Nggak gini, ya. Karena saya memang di bidangnya swasta, Pak. Kalau swasta segala sesuatunya clear. Kalau BUMN agak beda. Tapi saya bilang begini, sebenarnya nepotisme itu baik atau buruk sih? Yes. Kita jangan lihat nepotisme jelek, Pak. Karena saya hari ini pada akhirnya sadar, saya sekarang nyari orang itu dari tetangga dan teman-teman, lebih akurat, Pak. Betul nggak? Dan kalau ada apa-apa, lu ponakan lu jelek tuh, siap, benar kan? Ya, sebenarnya nepotismenya sendiri nggak salah. Hanyanya nih masalahnya, hanya tetap harus masuk ke dalam sistem rekrutmen yang benar. Tidak boleh main potong. Ya, ada bukti dari HRD-nya memang kualifikasinya oke. Ada bukti dari user bahwa usernya pun ACC, baru dan. Nah, itu yang repot. Betul. Kan kita belajar HR non-phone HR. Barangkali ini mau dijadikan perbaikan untuk HR di sini. Nah, kita positive thinking. Betul ya, penting, Pak. Rekomendasi, betul, gitu ya. Tuh. Harus pintar ngeles, Pak. Karena jawaban Bapak susah juga tuh. Tapi nepotisme enggak. Saya di kantor, Pak, sebagian besar ya, saya ambil dari kenalan. Lebih enak, Pak. Betul. Tapi sistem, saya bilang sama yang masukin juga, sorry ya, kalau dia nggak bagus, out, saya bilang. Siap, Bos. Saya outin berapa orang tuh, Pak, nggak bagus. Nah, sistemnya juga harus dibangun. Karena kita bicara industri yang benar gitu ya. Satu, Pak ya. Yang kedua, infrastruktur sistem, SOP, job desk, siapa yang bertanggung jawab? Nah, kalau itu biasanya, Pak ya, HR-nya 50%, HR itu yang ngurus job desk semuanya, cek job desk-nya, SOP-nya bener nggak. Lalu biasanya pakai pihak ketiga supaya lebih apa beda? Netral, independen. Karena kalau Bapak ngurusin sistem di internal, Pak, yang ada sikut-sikutan, nggak bisa gitu, harusnya gitu, nggak bisa, harus ada penengah. Lalu ada orang IT, zaman sekarang sudah IT, Pak, ya betul nggak? Absensi jarak dan sebagainya, harus mulai teknologinya juga masuk untuk sistem. Yang berikutnya, perubahan transformasi. Tanggung jawab siapa? Konsultan boleh, nggak main konsultan juga boleh, tapi tanggung jawabnya line manager lebih besar daripada HR. Makanya kalau transformasi, Pak, kita harus kumpul bareng, bukan bagian HRD ngurusin, enggak. Yuk kita mau kemana nih, gitu ya. Lalu kalau karyawan, kontribusi karyawan, HR cuma sedikit, Pak. Bapak yang besar 60%, 20% juga karyawan. Jadi yang paling besar 60, 20, 80 ya. 80 ini tugas Bapak dan karyawan. Lewat metode konseling, panggil, koordinasi, briefing, meeting, itu tugas Bapak, Pak. Dicatat oleh HRD. Ya kan? Gimana, Pak? Si A, si B udah oke belum? Udah bagus sekarang? Good. Nah, catat. Orang ini layak untuk masuk ke jenjang karir. Nanti tanya lagi, Pak, gimana Pak si B? Wah, ini masih kurang jenjang karir masih ditunda, menunggu informasi lebih lanjut. Itu tugasnya HRD. Sudah terus. Hah? Apa? Sudah koridor. Oh, silakan, Pak. Kalau kesejahteraan, Pak, manajemen, Wah, ada. Tema berat gitu ya.
Tapi ini tema berat yang bisa jebakan Batman buat saya nih. Ini Pak, kalau kita bicara kesejahteraan, tentunya kita bicara tentang rule aturan ya. Karena di perusahaan itu ada yang namanya compensation and benefit. Kalau perusahaan udah skala Bapak, ini berapa orang sekarang Pak total? Ada? Keseluruhan. Organik aja nih Pak. Organik, jangan yang outsource. Berapa sih? 400 itu udah harus dikelola yang namanya Total keseluruhan 900. sama outsource ya, gitu ya. Tapi outsource juga kan dibayar, harusnya juga masuk dalam konsep compensation juga, gitu kan ya. Berarti sudah harus mulai ada satu departemen atau unit kerja yang namanya compensation and benefit. Tugasnya memastikan dunia pasar di luar gimana, kompensasi ini udah layak atau enggak. Ada orangnya khusus. Ya, nanti dia mengajukan usulan ke direksi. Pak, kelihatannya Pak, pasaran di luar, kompetitor MTI begini Pak. Nah, nanti direksi lah baru meeting tuh dengan stakeholder, gimana kira-kira cocok nggak nilai-nilainya. Oh, masih kurang, oke kita naikkan. Nah, itu gitu prosesnya gitu yang umum Pak. Jadi kita step by step Pak ya, step by step dulu nih. Ya, jadi kalau contoh gini ya, ada perusahaan yang modelnya prestasi dulu, baru kompensasi. Ada yang gitu ya? Lu prestasi dulu dong, baru gua kasih kompensasi. Kalau nggak prestasi, sorry. Ada yang begitu. Ada perusahaan yang kompensasi dulu baru prestasi. Startup itu biasanya kompensasi dulu baru prestasi. Makanya gajinya IT startup Pak, gila-gilaan Pak. Ini anak saya kerja di satu startup Pak, gajinya gede banget sih kamu. Melampaui gaji Papa zaman kerja. Ya startup kan gitu bos. Dia orang IT. Gede banget gajinya. Nggak salah nih, karena startup Pak. Duit dulu, prestasi diukur. Nah, hal-hal begitu memang bisa. Nah, kalau yang pengelolaan SDM ini disebut sebagai strategic partner. Nah, strategic partner. Jadi HR itu sekarang di banyak perusahaan itu sudah harus jadi nomor 1, bukan nomor sekian. Saya sering lihat ya, kalau meeting-meeting di banyak perusahaan ya, biasanya kalau meeting overall, semua departemen dipanggil, yang ngomong nomor 1 departemen apa? Yakin? Komersil. Gimana target? Target dulu. Tercapai enggak? Kenapa enggak terus? Segala macam Pak ya. Terus umumnya yang kedua, kalau nggak finance operasional. SDM terakhir. Udah waktu mepet, makan siang, tinggal 15 menit. Ya jawab SDM, ada apa? Iya Pak, begini Pak. Aduh, buru-buru makan nih. Ya udah, nanti lanjutkan. Jadi SDM-nya nggak kebagian ngomong. Lalu kalau pengelolaan infrastruktur disebut apa? Administrasi expert. Ya. Administrasi, karena dia administrasi tugasnya. Lalu kalau pengelolaan kontribusi, employee champion. Nah, ini yang saya bilang tadi Pak. Nih, menjaga role-nya ini tetap naik ke atas, bukan nyungsep ke bawah Pak. Sekarang saya tanya, kalau ada orang yang motivasinya rendah, kompetensinya rendah, potensinya rendah, apa akibatnya buat organisasi? Rendah semua Pak. Grafiknya begini nih. Hah? Ambruk. Ya. Berarti kita harus kuat di employee champion. Mau diapakan ya employee-nya? Dan yang terakhir adalah change agent, perubahan. Ini tugas kita juga Pak. Tugas HR juga, gitu ya salah satunya. Tapi bagiannya siapa? Bagiannya kita punya bagian juga, bukan lempar semua ke bagian SDM. Saya bilang tadi ya.